mengenai informasi ada beberapa tenda yang belum terpasang dan masih perjalanan dari negara asal. Memang tadi sempat kita tanyakan juga kepada syarikah dan mereka mengatakan mereka sengaja memesan yang baru supaya tidak menggunakan tenda-tenda lama. Dan insya Allah mereka berjanji 18 April sudah masuk di Arafah dan sudah terpasang. Kemudian isu-isu aktual, potensi kenaikan biaya penerbangan haji. Ibu Bapak sekalian, kita tentu paham semua tentang situasi Timur Tengah saat ini. Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah berada kisaran 33,5 juta rupiah. Namun, kenaikan harga aftur global, lonjakan premi asuransi war risk, serta pelemahan nilai tukar, biaya tersebut meningkat signifikan. Kondisi politik juga memungkinkan dilakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik. Untuk itu, Garuda Indonesia rute alternatif menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam serta penambahan konsumsi aftur sekitar 11.000 ton. Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda Jakarta DZ /20181 2026 mengusulkan tambahan 7,9 juta per jemaah pada harga aftur 116 US sen per liter. Sedangkan Saudi Airlines melalui surat nomor 117-32247 /11501 April 2026 mengusulkan tambahan sebesar 480 US dollar per jemaah pada harga aftur 1374 US dollar sen per liter. Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar 46,9 juta atau meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar 50,8 juta atau naik hingga 51,48%. Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji. Dalam kontrak antara pihak Kementerian Haji dan Umroh dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudi Airlines diatur terkait klausul force majeure yang memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait force majeure dari pihak yang berwenang baik di Indonesia maupun di Arab Saudi yang dapat menjadi dasar tersebut. Ibu Bapak sekalian, terkait kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membahas ini dalam rakor terbatas beberapa yang lalu, yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita. Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan untuk kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan. Nomor 2, ngurur dan tanazul. Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait kepadatan jemaah pada fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ruang yang sangat terbatas di Mina dan kepadatan arus mobilitas di Musdalifah menjadi titik krusial yang memerlukan penanganan khusus guna menghindari risiko keselamatan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan pergerakan jemaah yang tidak hanya fokus pada pemenuhan aspek ibadah, tetapi juga sangat menekankan pada manajemen risiko dan pelindungan jemaah secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dengan senantiasa mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran,
Kementerian Haji dan Umroh melakukan inovasi melalui program murur di Musdalifah dan Tanazul di Mina. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari prinsip Hizbu an-nafs, menjaga keselamatan jiwa, serta implementasi nyata dari konsep taisir atau kemudahan dan rukhsah, keringanan dalam menghadapi tantangan kepadatan yang ekstrim. Murur Musdalifah adalah keberangkatan jemaah haji dari Arafah setelah wukuf menuju Mina dengan cara melintas di Musdalifah menggunakan bis tanpa turun dari kendaraan sebagai bentuk keringanan hukum atau rukhsah untuk menjaga keselamatan jiwa Hizbun Nafs. Jemaah murur akan diambil dari setiap kloter dengan jumlah jemaah murur sebanyak 100.930 jemaah atau sekitar 50% dari total kuota jemaah haji reguler. Adapun Tanazul Mina adalah fasilitas keringanan atau rukhsah bagi jemaah haji untuk tidak menginap di tenda Mina demi keselamatan jiwa. Jemaah langsung kembali ke hotel ke Mekah, sementara kewajiban melontar jumlahnya dibatalkan kepada jemaah haji lain yang sehat dalam satu kloter yang sama tanpa dikenakan denda atau dam dan ibadah hajinya tetap sah. Tanazul akan dilaksanakan oleh sebanyak 76.412 jemaah yang tergabung dalam 196 kloter untuk jemaah yang tinggal di Sisah, Raudhah, dan Aziziyah. Skema pergerakan murur dari Arafah ke Mina dioperasikan menggunakan armada bus beridentitas khusus dari titik pemberangkatan di setiap markas dan wajib didampingi minimal satu petugas atau mursyid syarikah. Keberangkatan jemaah zona 3 dan 4 dimulai secara serentak pukul 19 waktu Arab Saudi pada malam 10 Zulhijjah. Sementara jemaah zona 5 diberangkatkan setelah selesai zona 3 dan 4 menjelang tengah malam.